Nah, tusuk saja nih. Alhamdulillah, salatu wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada malam hari ini kita lanjutkan kembali majelis kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita akan masuk pada bab Maja'a fi Sihir. Di pertemuan lalu kita sudah masuk ya di pembahasan ini, hanya kita membacakan penjelasan dan uraian dari kitab At-Tamhid, syarah kitab Tauhid juga. Alhamdulillah kita mendapatkan penjelasan yang sangat bermanfaat dari pengarang kitab Tamhid, dan sengaja kita memang bacakan karena beliau dalam setiap babnya biasanya membawakan pendahuluan yang mendetailkan permasalahan, dan itu penting buat kita ketahui. Jadi sekarang bab Maja'a fi Sihir. Pembahasan sekarang tentang apa? Sihir. Ya, tentang sihir. Baik, fadhal baca. Siapa ya? Abu Fatih. Babu maja fisik qaulillahi ta'ala wa qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq qawlihi yu'minuna bil jibti wat taghut qala Umaru fikru taghutu asy-syaitan qala Jabir at-tawahidu kana yanzilu alaihi syaitanu fi kulli wahid. Iya. Jadi bab apa yang datang dari sihir. Ini keterangan-keterangan yang datang terkait dengan sihir. Jadi di sini beliau membawakan ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, wa laqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui laman ishtarahu, bahwasanya orang-orang yang menukarnya, yakni menukar Al-Quran dengan sihir itu, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di akhirat kelak ya keuntungan, ya, atau bagian dari keuntungan tersebut. Dan sebelumnya di ayat ini disebutkan apa? Ya ta'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Itu sifatnya. Orang yang mempelajari sihir, mereka mempelajari apa yang mudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Barulah kemudian walaqad alimu laman ishtarahu.
Wa qawlihi yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman. Ya, tentu iman yang dimaksud di sini iman yang batil. Imannya kenapa? Karena terhadap al-jibt wat taghut. Terhadap al-jibt at-taghut. Ya. Jadi keimanan di sini keimanan yang batil, keimanan yang ya merupakan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Qala Umar, al-jibtu as-sihr. Jadi kalau mau minuna bis-sihr. Kalau dikatakan tafsirannya Umar bin Khattab, al-jibtu as-sihr. Yu'minuna bis-sihr. Ya. Wa taghut ay asy-syaitan. Taghut dan yaitu asy-syaitan. Wa qala Jabir at-tawaghit kuhan. Ya, tukang atau dukun-dukun. Karena yanzilu alaihimus syaitan. Yang syaitan turun kepada mereka, menemui mereka tentunya. Fi kulli hayyin, pada setiap tempat atau kampung ada satu orang wahid. Ya, ada satu orang dari syaitan yang turun kepada Tuhan tersebut. Ya. Ini ayat-ayat yang boleh jadikan dalil ya terkait dengan sihir ini. Terkait dengan sihir ini. Apa hubungannya dengan bab ini dan kitab ini? Lihat penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan. Pondok. Lanjut. Ayo. Ari, antum di depan sini Ari. Diusahakan diatur dia nih, diratakan gitu. Ini masih banyak ini. Ya, usahakan kelihatan semua dulu. Ari sini Ari. Ya. Ya. Oh. لما كان السحر وعشر لا يأتي عقد له المصدق بينا ذلك تحذيرا منه. Jadi munasabah hubungan bab ini terhadap kitab tauhid. Kenapa Syekh Muhammad membawakan bab ini dan menjadikannya sebagai bab dalam kitab tauhid? Apa hubungannya dengan tauhid? Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa ketika sihir itu salah satu bentuk kesyirikan. Ya, jadi ketika sihir itu salah satu bentuk kesyirikan. Ya. Kenapa dikatakan bentuk kesyirikan? Karena sihir itu layati sihir. Tidak ada sihir itu, tidak terjadi sihir itu biduni syirk, kecuali dengan kesyirikan. Atau bisa juga dikatakan kecuali dengan kekufuran. Sebagaimana penjelasan yang lalu, sihir itu apa? Siapa yang ditemani berhubungan? Syaitan. Ya, dan antum sudah tahu, syaitan tidak memberikan imbalan hewannya, bantuannya kecuali tukang sihirnya melakukan apa? Ya, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Seperti yang kita sudah ceritakan. Ya, seseorang yang menuntut ilmu-ilmu yang terkait dengan sihir, ya mereka menduduki Al-Quran, menginjak Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Nah, ini adalah bentuk kekufuran. Itu adalah bentuk kekufuran. Waliyadzubillah. Ya. Jadi sihir termasuk bentuk dari bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena tidak terjadi sihir. Tidak ada yang namanya sihir tanpa adanya kesyirikan. Mereka bergantung kepada syaitan, terikat dengan syaitan. Ya. Belum lagi syarat-syaratnya syaitan yang dia persyaratkan kepada tukang sihir tersebut. Ya. Jadi ngeri sekali. Maka aqadalahul musannif. Musannif ya membuatkan bab ya mengikat sihir ini, pembahasan sihir ini dengan satu bab pada kitab tauhid. Pada bab ini pada kitab tauhid. Liyubayyana dzalika tahdhiran minhu. Untuk menjelaskan hal itu terkait dengan sihir
tahdziran, peringatan dari perbuatan sihir. Ya. Ini semua disebutkan dan dijelaskan untuk mengingatkan kita semua bahayanya yang namanya sihir. Hanya selalu diulang-ulang. Apalagi Syekh Durazak itu, kalau antum biasa dengar pelajaran-pelajaran beliau, selalu beliau sebutkan itu. Ya. Kaifa yattaqi man la yadri man la yadri ma yattaqi. Ya. Bagaimana seseorang itu bisa terjaga atau terhindar kalau dia tidak tahu, man la yadri, kalau dia tidak tahu ma yattaqi, apa yang dia harus hindari. Ya. Ucapan yang lain dari para ulama, aradtus syarra la lisyarri. Ini ucapan seperti apa santung apa ya? Aradtus syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya mengetahui kejelekan, mempelajari kejelekan, memahami kejelekan, bukan untuk mengerjakan kejelekan. Walakin litawaqqihi. Akan tetapi supaya menghindar dari kejelekan. Sebab tidak mungkin kita akan menghindar dari kejelekan kalau nggak tahu. Ya. Banyak Huzaifah bin Yaman juga menyebutkan kanan nasu yas'aluna anil khair. Semua manusia bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu anis syarr. Adapun saya tanya tentang kejelekan. Makhafatan ayyudrikani. Khawatir jangan sampai kejelekan itu menimpa aku. Ya, jadi tidak cukup kalau sekedar mengetahui kebaikan-kebaikan kemudian tidak mau tahu yang namanya kejelekan. Ya. Tidak cukup sekedar mengetahui iman tapi tidak tahu apa yang membatalkan iman tersebut. Tidak cukup mengetahui Islam tapi tidak tahu apa yang membatalkan keislaman tersebut. Timpang. Harus dua-duanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus apa? Mubasysyirina wa mundzirina. Bukan cuma mubasysyirina saja. Tetapi mundzirina, memberikan peringatan dari hal-hal yang berbahaya. Baik. Iya. Padahal lanjut. Iya, sedikit-sedikit tapi bisa berulang. Terus iya. Masyara'an azain kalau di sini. Yu'assiru. Fayumridu kalau nggak salah. Fayumridu. Wa yaqtulu. Nah. Baik. Jadi maja'a dalam babnya kan bab maja'a. Maja'a artinya maja'a ai minal wa'idi. Ini keterangan yang datang berupa wa'id, ancaman dan penjelasan ya munafatihi litauhid, bahwa munafatihi hanya itu kembali kepada sihir ya. Penafian sihir itu terhadap tauhid. Ini sihir itu menghilangkan tauhid. Ya. Artinya menghilangkan berarti pelakunya apa? Ya, keluar dari keimanan. Keluar dari keimanan. Ya. Wa takfiri fa'ilhi, dan mengkafirkan pelakunya. Ya, dan mengkafirkan pelakunya, ini membuat pelakunya menjadi kafir. Itu sihir. Jadi ancamannya pelaku sihir itu apa? Kafir. Makanya disebutkan penjelasan yang lalu bahwasanya hadnya sihir itu yang sahih, itu masih ingat kan? Adalah apa? Dibunuh karena apa? Qatlur riddah, bukan qatlur ta'zir.
Ya, dia dibunuh karena riddah, keluar dari agama. Bukan karena ta'zir, bukan karena pemberian pelajaran. Ya, ta'zir. Bukan, tapi karena riddah. Allah musta'an, ya. Ya. Ini bahayanya sihir. Kemudian sihir, kata pada sihir, maja'a fi sihir, as-sihru fil lughah, sihir pada secara apa? Secara bahasa lughatan ibaratun amma khafiya wa la tufasahamu. Ini sama ya, pertemuan yang lalu disebutkan seperti itu. Ibarat sebuah ungkapan atau istilah dari apa-apa yang halus, apa-apa yang tersembunyi dan halus sebabnya. Apa-apa yang tersembunyi dan halus sebabnya. Ya, kan dijelaskan kemarin kan ada kata sahur ya kan? Waktu sahur kenapa waktunya? Karena tidak jelas. Sahur itu waktu tidak jelas. Ya. Ini sesuatu yang tidak nampak, yang halus sebabnya. Itu secara bahasa. Ya. Syara'an azaim. Ya. Pada syariat ini azaim, azimat. Waruqan, jampi. Wa kalam, ya, ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yatakallamu bih. Ya, yang disebutkan, yang diucapkan. Ya. Wa adwiyah, pengobatan. Tadkhinat, apa tadkhinat? Ya, kayak pengasapan. Ya kan biasa kalau kita nonton film apa? Dukun-dukun yang ada dupa-dupa, ya kan? Yang ada asap-asapnya. Wa aqad, ya. Apa ini aqad? Ikatan, ya kan? Yu'atsiru fil qulubi wal abdan. Memberikan pengaruh pada hati dan badan. Tapi ini semua atas izin Allah. Ya. Bukan disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Fayumridu, maka dia membuat orang menjadi sakit. Wa yaqtulu, buat orang menjadi terbunuh. Wa yufarriqu, bahkan memisahkan antara seseorang dengan suaminya, istrinya. Ya, bainal mar'i wa zaujih, antara seseorang dengan istrinya. Kata zauj itu kadang, ya kalau seperti ini yang jelas zauj di sini bermakna apa? Istrinya. Ya. Ya. Itu ada, hakikatnya sihir itu ada. Walaupun sebagian ada yang juga mengingkarinya. Ya, kadang-kadang orang awam juga, kadang-kadang ada juga sebagian mereka tidak percaya tentang sihir itu. Ya. Mungkin karena kejahilan. Tidak pernah dengar bahwasanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Ya. Adanya sihir secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Jelas sekali bahwasanya sihir itu ada hakikatnya dan disebutkan pengaruhnya dalam Al-Qur'an juga sebagaimana di ayat selanjutnya. Ya. Itu sihir. Dan setelah kita ketahui Rasulullah SAW terkena sihir. Walaqad, belum ya, walaqad. Itu ada selanjutnya. Mari. Alimal yahudu stop dulu ya. Taf'ala. Stop dulu ya. Iya, ingatkan wazannya. Kalau mau ya begitu ya, kembali ke wazannya. Stop dulu, taf'ala, stop dulu. Antaba'atir rusul. Nah, terus Aywadan min khalaq ya min nasib. Ya, walaqad alimu alimal yahud. Jadi orang yang di sini ada Yahudi. Alimal yahud alladzina istabdalu sihra, yang mengganti sihir itu dari mengikuti para rasul. Jadi dia menolak mengikuti rasul tapi dia justru mengambil sihir.
Dia tahu itu. Ya, dia tahu itu. Ya ganti petunjuk yang berharga, ya. Kalau pembahasan kita tadi akidah wasitiyah apa? Tijaratul rabihah, ditinggalkan dan diambil apa? Tijaratul khasirah, yang merugi. Ya. Ditinggalkan petunjuk yang dibawa para rasul, diambil sihir yang merupakan petunjuk dari syaitan. Ya. Laman ishtarahu ay radiya bisihir. Yang membelinya, yang menukarnya, yang menggantinya adalah orang yang ridho dengan kesihir itu. Sebagai ganti dari syari'illah, syariat Allah dan agamanya. Ya, dia lebih memilih sihir daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Min khalaq min nasib. Min khalaq yakni min nasib. Padahal Fahri apa antum? Sama-sama Boni juga ya? Oh antum Makassar Ji? Oh, ini Fahri Boni. Puannya Boni kalau Fahri Boni. Tafsir Umar. Ya, Fadhi. Jadi al-jibat itu kalimat ya yang dipergunakan untuk sonom. Kalimat jadi jibat itu kata yang digunakan untuk sonom, berhala, tukang sihir, dan kahin. Jadi kata al-jibat itu lebih luas apa maknanya. Ya, karena masuk di situ berhala, masuk Tommy tukang sihir, masuk Tommy dukun-dukunnya. Itu al-jibat. Ya, artinya al-jibat ini kata yang lebih luas. Ya, jadi mencakup itu semua. Adapun tafsirnya Umar ketika dia menggunakan al-jibat itu as-sihir, tafsirnya Umar terhadap kata al-jibat itu dengan diartikan dengan sihir itu min tafsir syai'. Ini menafsirkan sesuatu dari sebahagian bentuknya. Paham ya? Dan di sini ada 3, ada sonam, ada sahir, ada kahin. Tapi Umar mengatakan apa? As-sihir. Al-jibat itu as-sihir, berarti sebagian saja. Makanya beliau mengatakan min tafsir syai' bi ba'dhi afradihi. Menafsirkan sesuatu dengan sebagian bentuknya. Dan itu biasa dari para ulama kita. Ya, tentu dapat fawaid sekarang. Oh, begitu ternyata penafsiran. Karena penafsiran itu hanya sebagian dari bentuknya. Ya, makanya hati-hati juga. Yang sampai tak seperti itu penafsirannya Umar. Nah, itu sebagian dari bentuknya. Ya. Bagus sudah ya? Padahal, antum, teruskan. Bil isyani. Iya, jadi togut itu dari kata tughyan. Tughyan, togut dari kata tughyan. Apa tughyan itu? Mujawazatul had, melewati, melampaui batas. Maka setiap yang melampaui batas, ya, batasan mikdar, batasan tentuan, dan batasan fil isyan dalam maksiat, dalam dosa, maka dia adalah togut. Ya, dia adalah togut. Togut juga seperti yang disebutkan oleh para ulama atau ulama yang lainnya, siapa yang ridha untuk ibadahnya. Iya, siapa yang ridha dia diibadahi dan tidak melakukan pengingkaran. Nabi Isa diibadahi, tapi dia tidak ridha. Nah, itu antara makna tauhid.
Baik. Siapa lagi? Ada yang sini, ada yang sini. Tercecer guys. Satu, kelihatan, sembunyi-sembunyi. Nggak saya suruh nampak hari tadi karena tidak kelihatan ini. Ternyata ada satu yang belum nampak. Ada Ustaz? Min afrodil ma'na. Iya. Tawaqid al-kuhan. Sama tadi ya. Al-muradu bihi bahwasanya yang diinginkan dengannya kuhan itu termasuk tawaqid. Jadi minnya di sini min ba'diyah yang menunjukkan sebahagian. Maka dia tawaqid itu salah satu bentuk min afrodil ma'na, salah satu bentuk maknanya. Dan yang walaisal muradu dan bukanlah maksudnya al-hasr, membatasi. Jadi tawaqid itu bukan hanya kuhan. Tuhan disebutkan as-sanam, as-sahir, itu masuk semua tawaqid. Semua tawaqid. Terus iya, ai syayatin la iblis. Asa. Ya syaitan. Ya, yanzilu alaihim syaitan. Ai syayatin la iblis secara khusus. Maka itu adalah isim jenis. Sama dengan manusia, isim jenis. Ya. Bukan hanya iblis saja, tetapi syaitan. Kan iblis dari kalangan apa? Ya, iblis dari kalangan syaitan sama disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ini diturunkan kepada syaitan. Lebih luas lagi. Masuk dalamnya iblis. Baik. Bikuli hayyin. Ya, kuli hayyin. Ya, artinya hayyin di sini namanya qabilah, ya. Sama yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim yang tentang sahabat yang datang di perkampungan, ya. Dipakai istilah hayy kalau tidak salah juga ya. Ya, itu makna hayy. Fi kulli hayy ini fi kulli qabilah. Ya, atau fi kulli qaryah. Baik. Padahal lagi Bupati ada anak Jamalnya. Mana ayat lain Ta'ala wa laqad alima tabdalu Sihran mutaba'ati mu ta'abati rusuli wal iman tahi liman ada fikra di kitab wa mata wa mutaba'ati rusulihi ma akhirah ayati tsani yukhbiru ta'ala itu sigat anunya maksudnya afal ya. Mengkhabarkan ta'ala an yahudi annahum tadikuna jadi minhu Mana global terhadap dua ayat itu Allah berfirman bahwasanya orang-orang Yahudi yang mereka itu mengganti sihir, yakni mereka mengambil sihir dan meninggalkan mutaba'ati rusul. Ya, mengganti sihir dari mengikuti para rasul. Ya, ini mengambil sihir dan meninggalkan apa yang dibawa oleh para rasul. Ya, dan keimanan kepada Allah. Ya. Wal imanu billah liman istabdala sihra bi kitabillah. Dan bagi orang yang menggantikan sihir dengan kitabullah, ya, mengambil sihir, meninggalkan kitabullah dan mengikuti rasul-rasulnya, malahu nasibun fil akhir. Maka baginya tidak ada bagian di negeri akhirat. Ya. Ya. Wa fil ayati tsaniyah, ayat yang kedua, Allah mengkabarkan tentang Yahudi bahwasanya mereka itu membenarkan al-jibat. Ya, yang mana jibat itu alladzi minhu sihir. Yang mana sihir al-jibat itu diantaranya adalah sihir. Tanya adalah
sihir. Padahal selanjutnya sama Hari. Yadillani atau yadullani kayaknya. Yadullani. Iya. Jadi hubungannya dua ayat ini terdapat ya kata beliau rahimahullah bahwasanya dua ayat itu menunjukkan atas haramnya sihir. Atas haramnya sihir. Ya. Dan bahwasanya sihir itu termasuk bentuk al-jibt. Ya. Yu'minuna bil jibti wat taghuti. Berarti ketika Allah menyebutkan yu'minuna bil jibti wat taghuti ini ayat celaan. Ya, bukan ayat pujian. Mereka beriman terhadap al-jibt, taghut. Pakai kata beriman lagi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya mereka berpegang dengan al-jibt itu, dengan taghut itu. Makanya Allah pakai istilah iman. Iman kan itu kan apa? Al-jazm, ya kan? Ikatan yang kuat, keyakinan yang kuat, yang kokoh. Ya. Allah menggunakan yu'minuna bil jibti wat taghut. Ya. Menunjukkan kuatnya mereka berpegang dengan al-jibt tersebut. Taghut tersebut. Ya. Baik. Terus istafari min ayatain. Dua. Baik. Pelajaran yang bisa ambil dari ayat itu ya haramnya sihir, perbuatan sihir itu haram, ya. Sebagaimana kemarin disebutkan kan, membaca buku sihir saja boleh atau enggak? Enggak boleh kan? Bacanya apalagi mengamalkannya. Ya. Apalagi mengamalkannya. Tidak bolehkan lagi. Itu haramnya sihir dan haramnya mempelajari sihir. Ya. Haramnya ketika mempelajari sihir itu dilarang. Makanya membaca buku sihir itu dilarang. Ya. Kedua, kufurnya pelaku sihir. Kufurnya pelaku sihir disebutkan kemarin bahwasanya hadnya itu adalah qatlur riddah, dibunuh karena keluar dari agama. Ya. Kenapa? Ya, pelaku sihir itu tidak dibantu sihirnya, tidak terjadi sihirnya kecuali dia melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal selanjutnya siapa setelah kalian? Ada? Ya, terus 4. Nah, ini kalau antum sudah belajar salah itu. Enggak ada ta'allaq. Yang ada kan apa? Ini kan allaka yu'alliku allaka. Fa'ala yufa'ilu apa? Tafa'ulan. Ya. Apa ta'allaka tafa'ala tatafa'alu. Tafa'ulan. Ya kan? Cocok? Hah? Tafa'ulan. Masdarnya kan? Ini apa nih? Ta'allakun. Enggak ada kayaknya ya? Hah? Tafa'ulu. Tafa'ulan. Masdarnya kan? Ya. Ini kan ta'allakun. Berarti salah ini. Ya, harusnya ta'allukun ya? Ya, ta'alluk. Bergantung. Ya begitu ya kalau antum di tasrifnya seperti itu. Antum sudah paham ya, terapkan ilmunya di sini. Oh, berarti ini salah ini. Nah, ta'alluk, enggak kayak ta'allaq. Yang ada ta'alluk. Ya. Ta'alluk. Ta'allaqa ya ta'allaku ta'alluk. Nah, itu masdarnya ta'alluk, artinya ta'alluk. Ya. Ya. Baik. Yang ketiga pelajaran yang bisa diambil ancaman yang sangat keras. Ya. Bagi orang yang berpaling dari kitab Allah dan menggantikannya dengan lainnya. Ya. Paling dari kitab Allah, paling dari
dan mengambil yang lainnya. Karena kenapa? Di ayat itu disebutkan malahu apa? Fil akhirati min akhlaq. Dinafikan bagiannya di akhirat. Nah, itu ancaman keras. Itu ancaman keras. Tidak ada bagiannya di akhirat. Apa pi? Kalau tidak ada bagiannya di sana, ya apa namanya? Ya rugi peleng langsung rugi. Ya, tidak ada bagiannya. Ish, sedihnya itu kalau tidak ada bagiannya. Ya, sedih sekali orang kalau tidak ada bagiannya. Padahal dia mengharapkan ada bagian. Tapi Allah menafikan malahu fil akhirati min khalaq. Sama sekali tidak ada bagiannya di akhir. Ya. Itu namanya al-wa'idus syadid. Yang keempat bahwasanya sihir, perbuatan sihir itu termasuk kesyirikan yang menafikan tauhid. Karena kenapa? Kesyirikan karena dia istikhdam. Ya, meminta tolong, menjadikan setan itu pembantunya, menolongnya. Wa ta'alluqu bihim, dan bergantung kepada syaitan. Bergantung kepada syaitan. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Puncak-puncak keinginan syaitan itu ketika manusia itu bergantung kepadanya. Menjadi wali-walinya. Ya. Menjadi wali-walinya. Dan Allah mengatakan syaitan itu musuh bagi kalian. Ya, artinya syaitan yang dijauhi. Ini jadikan syaitan sebagai temannya. Sebagai tempatnya lagi untuk meminta sesuatu. Bergantung lagi kepadanya. Ya sudah. Makanya syaitan menggiringnya kepada musibah yang paling besar yang diinginkan oleh syaitan. Ya, jatuhnya orang kepada kekufuran. Itulah puncak godaan syaitan kepada manusia. Ya. Itulah puncak godaan syaitan kepada manusia ketika manusia itu kufur. Itulah kebahagiaannya syaitan. Itulah keberhasilan syaitan. Ya. Mengajak manusia untuk kufur kepada Rabbnya. Allah salam. Ya, alhamdulillah selesai ayatnya. Kita lanjut ke penamaan berikutnya. Siapa setelahnya? Allah qala kalimu sab'al Mubiqat. qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billahi wa sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa Qasful muhsanat. Ya. Ini bagus antum hafalin hadis ini. Tadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah sejauh-jauhnya. Yaitu beda ya. Ijtanibu dengan ibta'idu. Beda. Kalau ijtanibu ini jauhilah sejauh-jauhnya. Ya. Jauhilah sejauh-jauhnya. Makanya Nabi Ibrahim pakai kata ini. Wajanubni, ya kan? Wajanubni wa baniya na'budal asnam. Itu permintaan agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari kesyirikan. Pakai kata ijtanaba. Ya, ijtanibu, jauhilah kalian sejauh-jauhnya 7 perkara yang mubiqat, membinasakan. Ya. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Binasakan di mana ini? Di dunia atau di akhirat? Ya, di akhir. Kebinasaan di akhir, kebinasaan yang tidak ada taranya. Nih. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa 7 perkara itu?" Yang mana 7 perkara itu? Wa ma hunna. Ya. Diingatkan, makanya harus jelas apa 7 perkara itu. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan asyirku billah. Yang pertama kesyirikan kepada Allah. Yang kedua sihir, perbuatan sihir. Artinya kedudukannya sihir
kemudian langsung dia sihir. Menunjukkan kesihir ini luar biasa. Ya, ngerinya kesihir. Disebutkan di urutan kedua. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Ini cara alasan dengan alasan yang hak. Ya. Karena berat untuk membunuh jiwa seseorang. Ya, jiwa yang haram berat. Karena membunuh jiwa yang haram itu juga apa ya? Berlaku kisos. Ya. Tanpa hak itu berlaku kisos. Wa aklu riba, memakan riba. Memakan riba. Ya. Wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Ya. Ini perkara yang binasakan nih, masuk. Makan harta anak yatim. Kemudian wa tawalli yaumaz zahab. Lari dari medan perang, hari pertempuran, lari dari hari pertempuran. Wa kadzbul muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh ya wanita-wanita yang baik-baik. Yang sifatnya itu muhsanat, al-ghafilat, nanti dijelaskan juga kayaknya. Asal hadis rawahul Bukhari Muslim. Baik, fadal. Man yali, fadal. Iya. Ya, antum wazannya gimana? Ijatan ibu kalau maksudnya kalau ini af'ada, arti af'ada yuf'ilu berarti amrnya apa? Hah? Apa amrnya? Af'ala yuf'ilu ifil ya? Yakin nih? Hah? Af'il. Yang mana ini? Khilaf ulama. Hah? Baik. Hah? Sepakat nih. Hari. Kenapa dia hari? Kayaknya dalam pikir hari. Hah? Ahsana yuhsinu. Ahsin. Cocok itu? Bukan ihsin tuh? Jadi yang benar yang mana? Af'il ya. Berarti di sini apa bacanya? Af'idu. Dilamar kan? Kejatan ibu jauhilah, af'idu jauhilah. Jauhilah. Ini jauhilah yang sejauh-jauhnya. Ya. Saya dapatkan faedah ijatan Nabi kalau salah di kitabnya Syaikh Utsaimin ya. Ya. Nah, saya awal-awal di saat seperti antum itu rata-rata kitabnya Syaikh Utsaimin saya baca. Ya. Al-mubiqat. Wasannya apa? Hah? Jauh sekali. Ahlaka dari ahlaka. Ahlaka yuhliku. Kalau sudah dapat yuhliku itu tinggal gampang. Ganti saja ya dengan mim. Failnya ganti dengan mim. Berarti al-muhlikat. Ya. Ya, muhlikat yang membinasakan. Kalau halakan binasa, ya kan? Kalau ahlaka membinasakan. Kalau halaka dia tidak ta'addi, ya. Kalau ahlaka muta'addin, dia ada objeknya. Baik. Ya. Dunia. Masya Allah, Bas. Namanya belajar. Jangan takut salah. Kesalahan itu adalah pengalaman yang terbaik untuk mengambil yang terbaik selanjutnya. Ya, al-mubiqat ya ini muhlikat yang membinasakan. Dikatakan mubiqat kenapa? Karena dia tahluku fa'iluha, binasa pelakunya di dunia dan di akhirat. Terus lanjut lagi. Bi ayyi yaj'alan lillahi niddan yad'uhu wa yakhafu. Syirku billah
Ini yang pertama ya. Kata Rasulullah, jauhilah 7 perkara yang binasakan. Yang pertama, kesyirikan kepada Allah. Dia apa kesyirikan Allah? Menjadikan bagi Allah nih tandingan. Ya. Menjadikan bagi Allah tandingan. Ya kan, ketika Rasulullah ditanya tentang dosa yang paling besar, ya, Rasulullah mengatakan apa? Anta ja'alillahi niddan. Kau menjadikan bagi Allah itu tandingan. Yad'uhu, dia berdoa kepadanya, dia berharap kepadanya, dia takut kepadanya. Ini sebagian saja ya. Karena ibadah kan bukan cuma ini. Ya kan? Jadi apa yang beliau sebutkan sini hanya sebagiannya saja. Sama tadi istilahnya. Dia menyebutkan sebagiannya saja. Bukan hasar, pembatasan. Karena ada ibadah yang lain kan? Apa lagi contohnya? Yad'uhu ini ibadah apa? Nampak atau tersembunyi? Nampak. Yarju, nampak tersembunyi? Tersembunyi. Khafu, nampak tersembunyi? Yang tersembunyi lainnya apa? Hah? Enggak. Tawakal. Ya, tawakal. Ya, jadi banyak doa-doa. Itu ya ikhwan ya, kita belajar. Ingat-ingat pelajaran yang syirik itu ya, seperti ini. Jadi ya para ulama menyebutkan yang seperti bukan berarti ulama membatasinya. Nah, ini adalah sebagian dari bentuknya. Kita memahami yang paham, oh ini, kemudian bukan berarti yang lain tidak. Ya, di sini beliau mengatakan menjadikan bagi Allah tandingan. Tandingannya bagaimana? Yad'u, yarju, wa yakhafu. Tuhan, bagaimana yang lainnya? Ya tetap juga. Karena ibadah itu luas. Syirkul akbar itu memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah, itulah syirkul akbar. Ya, itulah syirkul akbar. Memalingkan bentuk dari bentuk-bentuk ibadah kepada Allah. Berdoa, ibadah. Roja, ibadah. Khauf, ibadah. Cinta, ibadah. Tawakal, ibadah. Ya, semua itu adalah bentuk ibadah. Di kapan dipalingkan kepada selain Allah? Maka itu adalah kesyirikan besar. Nah itu kalau kita paham yang seperti itu, Masya Allah. Ya, keutamaan yang besar. Ada selanjutnya siapa lagi? Anda tidak bisa muncul-muncul sendiri kan? Tersembunyi sekali. Ya, ya. Sudah tersembunyi menghadap ke sana lagi. Iya. Mujibin. Iya, terus waklu riba. Iya, terus. Iya. Wal yatimu. Ata abu wa huwa ya, dunal bulug. Ya, allati haram Allah. Jadi yang kedua apa? Jiwa yang Allah haramkan. Harrama qatlaha. Yang diharamkan untuk dibunuh. Itu ada berapa? Ada yang ingat? Ada berapa jiwa yang dibunuh? Haram dibunuh. Jenisnya. Iya. Mukmin, kafir, zimmi, amir. Zimmi sana zimmi apa lagi? Ta'man, kamir apa lagi satu? Zimmi, musta'man apa lagi? Harbi itu yang wajib dibunuh itu. Ya, anda lupa juga satu ya. Dia tuh kan yang masih ingat. Kafir apa lagi satu? Yang tidak bisa dibunuh. Nah, kafir kan ada 4. Yang wajib dibunuh yang harbi. Kafir zimmi, kafir musta'man, kafir ahad apa? Muahad ya, kalau saya muahad. Lupa aku. Udah disebutkan. Allah SWT. Iya. Itu kafir ya, ada 4 macam dibunuh. Tapi yang tentu dimaksud di sini adalah orang mukmin yang haram untuk dibunuh. Tapi ada pun orang mukmin yang berhak untuk dibunuh, bisa dibunuh? Ada kan? La yahilu damu mri muslimin illa ya, tidak halal dari seorang muslim kecuali insal asing. 3 perkara. Sayyibuz zani, qatlu bin nafs, qatlun nafsa. Ana lupa hadisnya.
Jelas 3. Yang apa? Orang yang berzina, orang yang membunuh, kemudian orang yang keluar, orang yang murtad. Ya. Itu yang boleh dibunuh, tapi bukan kita ya. Ya, yang berhak membunuhnya. Baik. Hah? Lah itu orang kafir. Ya. Illa bil haq. Nah, cara hak ya ini bi fi'li mujibil qatl ya, dengan perbuatan yang mengharuskan untuk dibunuh. Yaitu tadi. Ya, yang sudah menikah, berzina, kemudian yang membunuh jiwa, kemudian yang riddah, tarikul dini, yang meninggalkan agamanya. Waqtul riba. Di antara perkara selanjutnya yang membinasakan akul riba, makan riba. Sekarang ini Allah musta'an. Tanawulu bi ayyi wajhin. Yang dia mengambilnya, memperolehnya dengan cara apapun juga. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada berapa pintunya? Rasanya 73. Ya, 73 pintu riba. Yang paling ringannya pintu riba itu apa? Dosa riba itu apa? Seperti seorang mendatangi ibu kandungnya sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngerinya riba itu. Ngerinya ngeriba. Ngerinya ngeriba. Ya. Kalau sekarang ini kita bisa selamat dari riba itu luar biasa. Sekarang ini kita bisa selamat dari riba itu luar biasa. Karena semua kita dikelilingi dengan riba. Haji saja riba dalamnya. Subhanallah. Ya. Semua riba. Sudah dibaca ini? Akul riba? Oh. Yang selanjutnya belum itu? Akul yatim sudah? Oh, iya. Kemudian selanjutnya makan hartanya anak yatim. Ya. Makan hartanya anak yatim. Nah, ini hati-hati bagi pengelola pondok panti asuhan. Kalau ada anak-anak ada hartanya anak yatim, hati-hati. Yang dititipkan kepadanya, kemudian dia kelola, ya hati-hati. Kenapa? Karena termasuk hal yang membinasakan. Makan harta anak yatim. Ya. Termasuk juga om-om yang memelihara kemanakannya, yang ada hartanya, yang meninggal bapaknya. Ini termasuk juga. Bukan cuma di panti asuhan. Siapa saja anak yatim dan siapa yang memeliharanya itu, ini peringatan buat mereka. Ya. Peringatan buat mereka makan harta anak yatim. Yani ta'addi fi, melampaui batas pada hartanya. Ya, mengelola harta anak yatim itu boleh ya. Tetapi kalau ta'addi fi, melampaui batas. Ya, dia kelola tetapi diambil. Ya, bukan haknya. Wal yatim, siapa itu yatim? Siapa yang mati bapaknya. Ya. Apakah yang mati bapaknya anak yatim? Antum anak yatim ya? Nah ini mati bapak ibuku. Anak yatim ya? Hah? Ya tidak. Tapi dunal bulu. Yang belum balik. Tanda balik itu ada berapa? 3? 3 atau 5? Yang meroja masuk pikirnya lagi. Tanda balik. Masih ingat kan di? Ada berapa? 5 ya? 1, 3 atau 5? Jangan terpancing dengan pertanyaan benar. Saya itu tukang tipu kak. 3 ya? Pertama. Ya meroja lah. Saya juga mengingat, antum juga ingat. Ya kita meroja. Apa? Terus. Bulbul. Bulbul. Apa yang pertama tadi? Mimpi. Di basah. Terus? Hah? 2, 3. Apa? Ketiga apa? Tumbuhnya bulu maluan. Sudah? Sudah ya? Berarti 3. 4 kayaknya. Jagung dan jagung.
Tidak disebutkan di anu itu di matan Abu Suja kayaknya. Enggak juga. Yang disebutkan para ulama di kitab-kitab fikih itu dasar, seperti matan Abu Suja kan dasar nggak disebutkan itu juga. Sudah sampai ke situ. Setelah balik. Kayaknya sudah sampai ya. Pertama ya itu mimpi. Jadi ada yang bersyarika, ada yang khusus. Khusus itu ya haid itu khusus bagi wanita. Yang bersyirik itu 3. Laki perempuan itu berserikat 3. Ya. Pertama mimpi, tumbuh bulu kemaluan, kemudian yang lupa antum lupa umurnya 15 tahun. Jadi kesimpulan para ulama. 4 perkara tanda balik khusus saat itu khusus perempuan untuk haidnya. Iya. Jadi dibawa balik. Jadi kalau umurnya masih di bawah 15 tahun, 14 tahun, ya berarti kalau mati bapaknya masih anak ya, anak yatim. Anak yatim, walaupun orangnya besar kayak bupati. Tapi umurnya masih 14 tahun. Dengan anak sekarang coba semua baler ya, kelas 5 baler ya. Lagi akhwat itu aduh. Kelas 5 sekarang akhwat. Aduh, ngeri-ngeri Kak. Alhamdulillah sekarang dipisah ya. Ada jeleknya, tapi saya senang dipisah seperti itu. Amal kurang. Anak-anak sekarang kelas 6, aduh, biasa sekali nih. Ada daya tariknya. Ngeri-ngeri sedap nih buat kita. Iya. Padahal belum dibaca. Siapa lagi? Kembali lagi sih. Kembali. Tawalli yaumal tahfi. Ai al-baru min wujuhil Kufari. Waqtal kitali. Iya. Terus? Waqaful muhsanat. Iya. Romihunna. Romyu. Iya, dari Rama tuh masdarnya. Bizina. Al-muhsanatu ya, maf'ul. Iya. Wal muradu al-harairu Al-afifat. Ya. Udah. Tawalli yaumaz zahfi apa artinya? Ini yang keberapa ini? Yang ke-6 ya. Ai idbar, membelakangi dari menghadapi orang-orang kafir di saat perang. Waqtal qital, di saat perang. Waktu itu zorof ya, makanya di fathah di nasab sih. Waqtal qital. Jadi tawalli yaumaz zahfi dia lari meninggalkan medan perang. Nah, ini yang binasakan juga, ya. Sudah berhadapan dengan musuh dia lari. Ya, Allah musta'an. Padahal sehari orang yang orang yang kuat imannya itu pasti senang. Syahid kan? Ya, syahid. Nah itu semangat itu yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Kemudian kasful sanat ramyuhunna. Ramyu yang apa artinya ramah? Ya, melempar. Jadi menuduh mereka itu dengan zina. Ya, menuduh mereka itu dengan zina. Ya, wanita-wanita yang menjaga dirinya wal musanat artinya al mahfuzat minaz zina, yang menjaga dirinya dari zina. Wal muradu di sini maksudnya al harail afifat. Ini wanita-wanita yang merdeka, yang afifat, yang menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Iya. Ini kasful musanat. Ghafilat anil fawahish. Ghafil apa artinya secara apa artinya ghafil? Ghafalah. Lalai kan? Lalai kan? Ya, katanya ghafil yang lalai. Maksudnya lalai apa? Anil fawahish, dari kekejian. Wama ramai nabi, rumi nabi kalau nggak ya. Aib al-bariat. Apa yang dituduhkan dengannya? Ya. Apa yang mereka dituduhkan dengannya? Aib al-bariat. Yani wanita-wanita yang berlepas diri dari apa yang dituduhkan dengannya. Al-mu'minat, yani al-mu'minat billah, yang beriman kepada Allah. Padahal selanjutnya sallallahu alaihi wasallam. Hah? Ummah.
بأن Syirkullah. قاتل الذي له أي Ay syaklin kanat. شكل Ya. جاء بشرك أعظم أعظم الذنوب. Baik. Mana global hadis Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk bil ibtiai, untuk menjauh dari 7 jaraim muhlikat, dari 7 dosa ya, pelanggaran yang membinasakan. Nah, ketika ditanya dari 7 perkara itu mahia, apa itu? Maka bayyanaha. Nabi menjelaskannya bahwa itu ya, 7 perkara itu yang pertama syirkum billah, kedua bittikhadil syirkum billah dengan cara mengambil tandingan untuknya min ayyi syaklin dari model bagaimana saja bentuknya ya, min ayyi syaklin kanat, pokoknya menjadikan tandingan bagi Allah, wa bada bisyirk, dan Rasulullah menyebutkan pertama dengan yaitu kesyirikan. Rasulullah memulai dengan kesyirikan. Kenapa? Karena itulah dosa yang paling a'zam. Ya, dosa yang paling a'zam sebagaimana disebutkan di hadis yang lain. Ya. Terus apa lagi setelahnya? Waqatlin nafsi, qatlin nafsi kayaknya dulu. Ya, wa tanawuli sama tadi tanawul, tafa'ula, tafa'ulan, wa ta'addi, والتعدي على مال الطفل الذي tifli, على مال مال الطفل الذي مات أبوه والفرار من المحركة ma'rikati, معركة معرفة ya, ورمي wa ramyil. ورمي الحرائر عفيفات. Nah, ya. Kemudian selanjutnya membunuh jiwa yang Allah larang membunuhnya kecuali bimasugin syar'i, kecuali dengan hal yang dibolehkan secara syar'i. Kemudian tanawul riba, mengambil riba. Ya, dengan makan, ya, biaklin, dengan memakannya, au bi ghairihi, ya kan? Atau dengan yang lainnya dari wujuhil intifa, dari sisi-sisi pengambilan manfaat. Ya, apakah dia memakannya? Nanti kan nasnya kan makan riba. Terus kalau dari makan ribanya, dia beli mobil. Dan dia makan ribanya. Tapi dia beli mobil. Itu kan tidak makan namanya. Nah, makanya beliau di sini katakan ya min wujuhil intifa au bi ghairihi min wujuhil intifa. Atau bentuk yang lainnya, tapi bentuknya manfaat, seperti beli mobil, beli tanah, beli ini dan seterusnya sebagai prestasi misalnya, itu masuk juga. Ya, masuk juga aklur riba, makan riba. Makan riba di sini bukan betul-betul memakan riba itu, tetapi maksudnya mengambil manfaat dengan memanfaatkan riba. Ya. Kemudian di antara bentuknya adalah ta'addi, melampaui batas terhadap harta anak kecil yang telah mati bapaknya, yaitu anak yatim. Karena wal firar, farra yufirru. Apa? Lari. Wal firar minal ma'rikah, dari medan pertempuran ma'al kufar, menghadapi orang kufar. Kemudian waramil harair, menuduh ya, wanita-wanita yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dengan zina. Dengan zina. Pada selanjutnya siapa? Siapa sudahnya? Rian. Iya. Terus iya.
wa min nawaqidil. Baik. Wajh siyaqul hadis fi bab sihir, sisi siapnya hadis ya pada bab sihir bahwasanya dalam hadis ini ada dalil haramnya sihir. Wa tibarihi dan teranggapnya sebagai apa? Kabair muhlikah. Ya. Ini itibari ini bisa saya kembali haknya itu kembali kepada Rasulullah. Ya, ini Rasulullah SAW menganggapnya sebagai dosa yang membinasakan, dosa besar yang membinasakan. Ya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis haramnya syirik ya. Dan dia adalah sebesar-besar dosa dan sebesar apa? Ya sama ya. Akbar kabair sebesar dosa besar dan sebesar-besar dosa. Iya. Yang kedua haramnya sihir. Ya, ini pembahasan kita dan dia termasuk dosa besar yang membinasakan dan termasuk pembatal keislaman. Ya, bukan sekedar dosa besar, tapi pembatal keislaman. Karena banyak juga dosa besar tapi tidak membatalkan keislaman. Nah, ini membatalkan keislaman. Lanjut, soal lagi. Ya. Terus Riddah. Wah, nisan sekali lagi. Fatorihi, ya. Baik. Jadi selanjutnya pelajaran bisa diambil haramnya membunuh jiwa tanpa hak. Ya, haramnya membunuh jiwa tanpa hak. Yang keempat, bolehnya membunuh jiwa jika hak. Kan itu namanya apa? Mafhum mukhalah, pemahaman sebaliknya. Ya, karena Allah sebutkan ada kaitnya. Bihak, bighairi hak. Berarti kalau hak boleh. Itu namanya mafhum mukhalafah. Makanya beliau mengatakan boleh membunuh jiwa jika bihaqqin. Ya, seperti apa? Qisas, ya kan? Ini dalam lafaz Nabi apa? An-nafsu bin-nafs dalam ayat itu ya. Ya, la yahillu damu muslimin illa min salasin. Sayyibuz zani, an-nafsu bin-nafsi ya, nah bisa. Ya. Iya, cacat. Qisas membunuh. Ya. Waridda. Kemudian ridda, keluar dari Islam, zina. Berzina. Tapi zina bukan sembarang ya, ba'da ihsan. Ini setelah menikah. Ya. Yang selingkuh ini ya. Hati-hati selingkuh. Tidak. Hah? Apa? Oh, harus ada saksi di? Tidak bisa ya, Masya Allah. Jadi tidak apa-apa ya. Itu rajamnya kok. Tuh. Kemudian haramnya riba dan besarnya bahayanya. Ya. Selanjutnya udah terakhir. Aitam. Firari. Iya. Wal liwat. Iya. Iya. Selanjutnya, faedah yang keenam, haramnya melampaui batas atas hartanya anak yatim. Yang ketujuh, haramnya lari dari medan pertempuran. Yang kedelapan, haramnya menuduh zina, ya, dan liwat, homoseks. Kemudian yang terakhir, haramnya bahwasanya menuduh kafir, ya, bukanlah termasuk dosa besar. Kenapa? Karena di sini al-mu'minat. Ya, ada kaitnya al-mu'minat. Jadi kalau bukan al-mu'minat ya tidak termasuk. Tidak boleh juga ya. Tidak termasuk dosa besar tapi tidak boleh juga ya. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena kita harus berbuat adil. Selesai kayaknya ini?
Oh, masih ada. Yang berapa sekarang? Janganlah. Anak capek. Ana ya, Ana yang bacakan ya. Hah? Sudah ini nanti. Capek. Insyaallah capek. Tinggal 10 nih. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Mewah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم